Tapi di Duta Bahasa ternyata banyak sekali. Apa sih tahapan yang dilalui gitu? Kita melaksanakan krida atau Tapi sudah kerja nyata ya? Tapi memang belum menyasar ke teman-teman disabilitas. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di Sintesa, Siniar Literasi bersama Duta Bahasa. Yeay! wow. Luar biasa. Perkenalkan saya Mufid yang akan menjadi pewara pada Sintesa episode pertama kita. Wow, luar biasa. sekali. Suaranya yang di belakang juga dong. Cukup ramai ya sepertinya ya. Ada Betul, 1.000 betul. orang ya di depan sana. Sobat Bahasa, sebagai informasi, Sintesa ini merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh Ikatan Duta Bahasa DKI Jakarta guna merespons perkembangan dunia digital khususnya di 3 isu, yaitu kebahasaan, kesastraan, dan literasi dengan narasumber yang pastinya keren-keren. Seperti di samping saya ini nih, tepuk tangan dulu dong. Kok kita tepuk tangan mulu ya? Halo. Halo Kak. Boleh kenalan dulu gak nih kira-kira saya bersama dengan siapa nih? Boleh dong. Boleh dari samping saya dulu deh. Oke, boleh. Halo Sobat Bahasa, saya Akila sebagai terbaik 1 Duta Bahasa DKI Jakarta tahun 2023 dan terbaik 1 Duta Bahasa Nasional tahun 2023. Wow. Salam kenal. Salam kenal. Selanjutnya. Halo Sobat Bahasa, saya Rifai pasangan Akila. Udah? Udah gitu aja. Oh ya, gelarnya sama ya kebetulan ya? Betul. Iya, karena putra-putri ya Kak. Wah luar biasa nih, lumayan serasi ya. Amin ya. Dan ini juga cocok dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Apa tuh? kilas balik perjuangan terbaik 1 Duta Bahasa Nasional 2023 bersama Rifai dan Akila. Wah, cukup menantang ya. Tidak betul. sabar ya, tidak sabar nih. Tapi nggak apa-apa ya, bisa berbagi ya dengan sobat-sobat Boleh, bahasa boleh. yang sedang mendengarkan siniar ini. Boleh. Langsung saja nih, penasaran terkait persiapan dulu kali ya. Sebelumnya nih Rifai, sebelum mendaftar Duta Bahasa kira-kira ada nggak sih tergambar tentang Duta Bahasa itu sendiri? Sebelum mendaftar sebenarnya tidak ada gambaran. Karena Belum tahu ya? betul-betul belum tahu Betul. gitu. Betul. Tapi begitu dapat informasinya kemudian cari-cari tahu, wah baru kegambar. Apalagi prosesnya cukup panjang. Akhirnya sekarang lebih utuh lah gambarannya, ternyata Duta Bahasa itu kiprahnya sejauh mana. Iya. Baik, wah luar biasa. Dulu Gimana? tuh aku mikirnya kalau Duta Bahasa ya mirip-mirip sama Duta Bahasa, duta-duta lain ya Kak ya. Jadi kayak mungkin datang-datang ke acara ini, datang ke acara ini saja. Tapi di Duta Bahasa ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatannya tentang Program kebahasaan dan Ditahan dulu. Oh, Nih, iya. ini akan kita bahas hari ini nih. Iya. Baik, Sebelumnya tadi kan udah mulai tergambar ya, kayak sebelumnya tuh belum ada gambar sama sekali ya. Tapi setelah tergabung menjadi finalis mungkin ya. Apa sih tahapan yang dilalui gitu selama menjadi finalis Duta Bahasa, khususnya mulai dari tingkat DKI Jakarta dulu kali ya? Boleh. Jadi untuk di Duta Bahasa DKI Jakarta itu kita mulai dari registrasi tentu, kemudian ada wawancara, proses semifinal dulu ya. semifinal, Menjadi wawancara. semifinal. Buat apa tuh? Buat apa? Sesuatu atau Oh iya, registrasi itu kita buat video. Betul. video? Video Kita buat perkenalan video diri. perkenalan diri dan merespons isu kebahasaan begitu Betul. ya. Kemudian ada tahapan semifinal, kita ada Tes UKBI. tes UKBI, Apa tuh UKBI? Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Uji kemahiran. Ini mirip-mirip TOEFL ya? Iya, tapi Betul, versi bahasa tapi versi bahasa Indonesianya. Indonesianya. Saya Menarik, juga menarik, baru menarik. tahu setelah masuk Duta Bahasa ternyata ada tes UKBI begitu ya. Iya, Taunya banyak yang baru dari tahu dulu ya. cuma tahu ada TOEFL, IELTS begitu. Ternyata UKBI juga punya. Menarik nih. Selanjutnya ada apa lagi selain UKBI? Wawancara Ada wawancara 2 kali bersama Wawancara. ikatan dan bersama Badan Bahasa. Wah, ini menantang ya sepertinya ya. Wawancaranya tidak diuji sekali, iya. Betul-betul diuji kemampuannya waktu proses yang kemarin itu ya. Selanjutnya di finalis, menjadi Selanjutnya finalis. setelah jadi finalis kita Pengumuman ada ya? kemudian dibagi ke dalam 5 kelompok, kita melaksanakan krida atau program kerja atau kegiatan begitu terkait dengan kebahasaan. Banyak sih, ada isu literasi, kemudian revitalisasi bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia dan UKBI. Ini menarik nih. Menjadi finalis tapi sudah kerja nyata ya. Iya, sudah memberikan dampak gitu ya. Sebenarnya juga tidak menyangka ya, baru di tahapan finalis ternyata sudah diminta untuk membuat program kerja. Dan itu yang menjadi berbeda mungkin ya dari pemilihan Duta Bahasa di DKI Jakarta. Wah, ini menarik sekali ya. Mungkin krida-krida ini tadi ada banyak ya tema-temanya ya. Iya, betul. Dan
Krida yang kalian bawa tuh apa? Khususnya mungkin dari DKI Jakarta ke nasional nih, kira-kira apa sih krida yang kalian bawa? Topik yang kami bawa Ada itu UKBI. Wah tadi ada UKBI, ini UKBI lagi nih Iya, diangkat nih. UKBI lagi Apa nih yang diangkat. spesial dari program krida kalian? Dalam maju ke nasional, kami membawa topik UKBI untuk difabel ya. Iya. Jadi mencoba untuk memperluas akses informasi kepada teman-teman penyandang disabilitas dan dalam upaya inklusif berbahasa. Jadi kami menyediakan satu pemodelan uji UKBI karena ternyata setelah kami lihat masalahnya adalah teman-teman difabel atau disabilitas ini tidak punya UKBI mereka untuk mengukur kemahiran mereka dalam berbahasa Indonesia. Oleh karenanya kami mencoba menyasar ke sana untuk menyediakan akses ini untuk mereka begitu. Iya. Baik, kalau sistem UKBI sendiri nih saat ini tuh apa sih? Bentuknya seperti apa gitu? Saat ini bentuknya dalam bentuk tes gitu ya Kak. Dan Adaptif gitu? iya, Betul, UKBI adaptif namanya. sebenarnya bisa dikerjakan oleh semua orang dalam rentang waktu, ada rentang usia tertentu, tapi memang belum menyasar ke teman-teman disabilitas. Padahal UKBI itu sudah banyak ya mau disarankan menjadi syarat-syarat misalnya untuk masuk ke dalam perguruan tinggi, jurusan tertentu, pekerjaan tertentu, atau beasiswa bahkan. Gitu. Ini menarik banget ya. Iya. Mungkin sobat bahasa yang ingin mencoba boleh ya. Langsung aja diakses di laman apa? ukbi.kemdikbud.go.id. Wah, langsung ya. Ada di bawah ini nggak ya? Ada, Nggak ada ya? nanti ada ya. Nanti ada ya, tolong ya. Tolong editor, Tolong yang penyunting Penyunting ya. penyunting ya. Wah, ini menarik sekali nih. Setelah krida teman-teman ada tahapan lain nggak selama proses? Selain krida kita ada penilaian wicara publik, kemudian bahasa asing. Selain itu ada psikologi dan minat bakat seni budaya. Psikologi itu sama seperti Kepribadian. kepribadian gitu kali ya. Ini bentuknya apa nih? Diskusi atau? Ada banyak. Ada banyak komponennya, salah satunya diskusi terkumpul. Menarik nih. Tadi ada minat bakat nih. Saya penasaran nih dengan minat bakat yang teman-teman tampilkan mulai dari tingkat DKI hingga di nasional mungkin ya. Iya, tapi ada yang menarik sih Apa Kak tuh, apa memang tuh, apa di tuh? minat bakat. Jadi di DKI Jakarta itu KFAI membawakan teater Musikal. musikal. Iya, jadi Tunggal ada ya? nyanyi, ada Bisa ya tanda. musikal tunggal ya? Betul, jadi Wah, ada menarik. banyak penampilan yang coba ditampilkan. Aha. Ada penyanyinya, Aha. ada dramanya, puisinya. Memang KFAI ini sangat eksploratif gitu Wah, luar anaknya. biasa. Jadi Bermain perannya jago ya. Iya. seperti Jadi itu ya. malu. Kalau Akila sendiri apa nih minat bakatnya? Kalau saya karena sebelumnya pernah di teater ya, Aha. jadi Wow. minat bakatnya di monolog. Gitu. Wow, itu tampilnya bagus banget ya, sangat bagus ya. Jadi malu gitu. Ini bisa dilihat nggak sih video kalian nih selama Bisa. minat bakat Ada di kemarin? mana ya mungkin? Ada di kanal Instagram Duta Bahasa DKI Jakarta. Iya. Kanal Instagram Duta Bahasa. Ini muncul di sini ya, tuing gitu. Nanti Iya. ya, Bikin silakan. PR aja ya. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Dan ini di Duta Bahasa Nasional karena ada kesamaan itu Oh, iya. bermain peran, Aha. kami membawakan dialog jadinya. Dialog dini hari gak? Bukan. Bukan. Oh bukan. Kirain dialog dini hari enggak ya? Gimana dialognya tuh berbicara tentang apa atau tema yang dibahas tuh tentang apa sih? Waktu itu kita mencoba membuat naskah sendiri ya, Iya. menggali Wow. naskah sendiri. Dari Aha. keresahan Dari kita. keresahan kita sendiri tentunya karena ada latar belakang yang sama. Kami berdua ini adalah perantau nih untuk datang ke Jakarta, tapi kami memotret pandangan kami berdua terhadap Jakarta dalam satu penampilan. Jadi mencoba menghadirkan penampilan itu, menuangkan perasaan kami dalam satu penampilan teater gitu. Wah ini luar biasa sekali. Ini bisa ditayangkan di mana atau bisa disaksikan di mana? Bisa di Duta Bahasa Nasional. Duta Bahasa Instagram ya? Instagram Duta Bahasa Akan Nasional. muncul di sini ya. lagi ya. Ini penyuntingnya Oh, ya. capek ya Gak Kak? apa-apa ya. Oke, tadi sudah minat bakat, sekarang saya beralih ke krida kembali nih. Oke, krida. Saya penasaran nih sebenarnya dari tingkat DKI Jakarta hingga menuju ke nasional. Teman-teman membawa UKBI untuk disabilitas ya. Tadi namanya apa? UKBI untuk UKBI difabel. untuk Oh, difabel. Oke. Iya. UKBI untuk difabel. Ini prosesnya tuh seperti apa ya? Apakah di DKI Jakarta tuh teman-teman membuat sendiri atau memang ada tim khusus seperti itu? Jadi setelah kami menjadi finalis, akan ada 30 finalis yang dinobatkan gitu ya. Setelah itu dibagi menjadi 5 kelompok. Oh, 5 kelompok. 5 kelompok dan beberapa topik. Nah, di sini kami sudah membuat program tadi ya di DKI Jakarta. Kemudian program ini nantinya akan menjadi bakal program yang akan dilanjutkan untuk
bertanding di nasional Iya, gitu. dan Itu dipilih UKB salah satunya gitu Iya, ya? Betul, dipilih UKB salah untuk difabel satunya. ini adalah krida terbaik. Oleh Ya. karenanya yang kami bawa ke nasional adalah UKB untuk difabel. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Tapi ini menarik juga nih, berarti di DKI Jakarta ini sistemnya memang terbentuk untuk melaksanakan aktivitas secara real ya? Betul. Secara real, secara langsung, secara nyata ya? Betul, karena ini bentuk kontribusi nyata. Bahkan ketika menjadi di finalis, kita sudah berkontribusi kepada masyarakat membuat berbagai program yang menyasar langsung. Baik, Sobat Bahasa nih menarik sekali ya terkait krida difabel ini. Saya penasaran nih, setelah menjadi, teman-teman nih setelah menjadi terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2023, kira-kira apa saja aktivitas yang dilakukan nih? Wah, Banyak ya. Apakah semua tentang kebahasaan? Banyak Banyak yang kebahasaan. banyak Dan- tidak selalu tentang kebahasaan, tapi Iya. memang sebagai Duta Bahasa Nasional ada banyak kolaborasi bersama berbagai komunitas literasi Betul. dan utamanya sebenarnya dengan Badan Bahasa ya. Yang banyak melibatkan kami dalam berbagai kegiatan. Salah satunya Kongres Bahasa Indonesia. Iya, Kongres Bahasa Satu Indonesia. acara yang dilakukan 5 tahun sekali. Wow. Dilaksanakan di Jakarta kemarin. Kami sempat mendapat kesempatan menjadi peserta untuk Kongres Bahasa Indonesia tersebut. Terlibat langsung ya? Iya, Terlibat menyaksikan langsung. langsung bagaimana diskusinya untuk menentukan isu-isu, peta jalan dan lain sebagainya. Ini pesertanya dari mana aja nih kalau boleh tahu? Dari Di seluruh KBRI? Indonesia, dari pakar-pakar ya, Betul. pakar-pakar yang ikut berdiskusi. Ada banyak pakar yang ikut berdiskusi, banyak pemakalah untuk Kongres Bahasa Indonesia ini. Nah terakhir nih, teman-teman punya nggak pesan untuk Sobat Bahasa di rumah terkait ya di isu kebahasaan atau motivasi deh untuk generasi muda Indonesia nih, khususnya di DKI Jakarta? Boleh dong Kak. Kalau dari saya mungkin terus mengutamakan Trigatra Bangun Bahasa. Apa sih sebenarnya dari tadi itu disinggung terus nih Trigatra Bangun Bahasa nih, baru Iya, denger. Bahasa itu itu- slogannya Duta Bahasa. Apa tuh kira-kira? Iya, Trigatra Bangun Bahasa itu Utamakan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Wah luar biasa nih. Kalau dari Rifai mungkin ada pesan gak nih untuk generasi muda nih? Untuk generasi muda karena bahasa itu yang setiap hari kita gunakan ya. Semoga generasi muda tentunya. Bukan generasi busa ya, generasi muda. Saya ulang ya, kita ralat Boleh, ya. boleh. Baik. Silakan. Baik, untuk generasi muda, bahasa ini adalah yang kita gunakan tentunya sehari-hari ya. Dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, mendapatkan Berinteraksi. informasi, berinteraksi. Jadi semoga ada kecintaan yang tumbuh terhadap bahasa Indonesia. Bahasa kita Sebagai sendiri ya. bahasa kita Betul. sendiri. Bahasa identitas. Dan bahasa daerah yang sebagai salah satu kekayaan Indonesia tentu kita harus lestarikan ya. Jadi generasi muda bisa mengambil peran untuk melestarikan bahasa daerah juga. Sepakat. Berarti memang pentingnya untuk mengutamakan bahasa Indonesia ya. Mungkin sekarang Betul. trennya adalah masyarakat tuh justru malah nggak tahu bahasanya sendiri gitu Betul. ya. Banyak Mulai yang tergerus ya dari lebih senang mungkin ya menggunakan bahasa asingnya. istilahnya apa? Senomania bukan? Senomania, betul. Oke, kalau misal dari teman-teman tadi kan sudah ya Trigatra Bangun Bahasa dan terakhir deh nih pertanyaan dari saya nih. Kira-kira ada nggak sih mungkin ada pesan khusus buat Sobat Bahasa yang tahun depan ingin mendaftar menjadi Duta Bahasa? Silakan. Baik, untuk sobat bahasa yang kedepannya ingin bergabung bersama Duta Bahasa, tentu sebelum itu boleh dicari tahu dulu dengan dalam sebenarnya Duta Bahasa itu apa sebelum jauh-jauh dalam-dalam menyelami Duta Bahasa itu. Betul. Karena sebelum tahu rasanya kurang pas gitu ya kalau kita tidak kenal dulu dengan apa yang ingin kita ikuti. Dan Duta Bahasa ini sekali menjabat 1000 tahun mengabdi gitu. Wow. 1000 Jadi- tahun tahun mengabdi ya, lamanya bahkan umur kita aja nggak tahu sampai 1000 atau enggak ya. Sampai Menarik. Jadi setelah ketika teman-teman nanti ingin mendaftar gitu ya menjadi Duta Bahasa, teman-teman juga harus tahu dan tadi sudah dibilang ya harus tahu dan juga harus apa ya Mempersiapkan konsisten, diri tentu ya, juga. mempersiapkan diri dan konsisten punya waktu untuk benar-benar gong gitu di setiap penilaiannya gitu. Sebenarnya saya penasaran nih, apakah Duta Bahasa ini harus dari kebahasaan atau enggak sih?
Ini terakhir banget terakhir. Maaf ya sobat bahasa ini saya penasaran nih soalnya nih. Tapi ini hal yang penting juga ya. Tentu banyak yang mengira ya. Ya karena takut Sobat gitu kayak bahasa, saya bukan duta dari bahasa. kebahasaan gitu. Duta bahasa itu sebenarnya kumpulan anak sastra atau bukan ya? Banyak yang mengira demikian. Tapi padahal saya sendiri dan Akila tentunya ya, kami latar belakang dunia kesehatan tapi menjadi duta bahasa. Jadi ini menjadi pembuktian bahwa menjadi duta bahasa tidak harus berlatar belakang sastra atau bahasa. Karena ya setiap orang punya multi talenta kali ya setiap betul. orang itu. Karena bahasa untuk semua tentunya. Iya. Baik, bahasa itu melekat dalam diri kita ya. Oke, terima kasih banyak Rifai dan Akila. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih telah berbagi bersama Sobat Bahasa. Terima kasih juga bincang-bincang serunya pada Sintesa Perdana hari ini. Terima kasih Sobat Bahasa yang sampai akhir masih mendengarkan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Siniar Literasi bersama Duta Bahasa. Episode selanjutnya dengan tema yang tidak kalah seru pada hari ini. Dan ikuti terus media sosial Duta Bahasa DKI Jakarta yang ada di bawah ini. Untuk tahu informasi episode terbaru di Sintesa. Pastinya saya Mufid pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sintesa episode berikutnya.